Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertama-tama Abuya Kiai Haji Sani Barsono yang saya hormati dan Gus Ahmad Rifais beserta keluarga besarnya, dan juga jamaah Majelis Al-Hidayah rutinan malam Selasa yang insyaallah Allah selalu memberkati kita, selalu memberikan kita maghfirahnya, hidayahnya serta inayahnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memperkenankan kita untuk berkumpul, untuk bersolawat, untuk ta'lim wa muta'alim pada malam hari ini. Maka dari itu marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa juga solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pemimpin kita di dunia dan di akhirat, yang mana beliau adalah pemberi syafaat di mana yang lain tak dapat memberikan syafaat. Jamaah rahimakumullah, di sini kami bukan untuk menggurui ataupun mengajari, tapi hanya ingin sekedar mengingatkan saja. Jika kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti menyelami ataupun mempelajari tentang samudra yang tiada bertepi, yang mana di dalamnya banyak menyimpan mutiara, banyak menyimpan keindahan-keindahan yang belum pernah kita temui. Semakin kita menyelaminya, semakin kita mendalaminya, maka kita akan semakin terpukau, akan semakin takjub akan keindahan-keindahan itu. Begitu juga ketika kita mempelajari akhlak Rasulullah, begitu juga ketika kita semakin mengenal siapa itu Rasulullah, maka kita akan takjub, kita akan terheran-heran dan tidak habis pikir tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Basyarun la kal bashar. Manusia tapi bukan manusia biasa. Rasulullah makan, kita juga makan, tapi kita sedikit-sedikit makan, tapi jika Rasulullah sedikit makannya. Rasulullah tidur, kita juga tidur. Kita sedikit-sedikit pengen tidur, tapi Rasulullah sangat sedikit sekali tidur. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang luar biasa. Rasulullah diutus juga untuk menyempurnakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Rasulullah memiliki akhlak yang begitu mulia. Siapa yang memuji ini? Apakah manusia? Jika manusia itu biasa. Apakah jin ataupun makhluk yang lainnya? Jika itu hanya pujian dari makhluk-makhluk lainnya, itu biasa. Tapi yang memuji ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta, Allah yang menciptakan kita semua, yang memuji Rasulullah, yang memuji keindahan, keluhuran, budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita wajib berbahagia, kita wajib senang, bergembira atas kelahiran Rasulullah, atas diutusnya Rasulullah, atas dijadikan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah sebaik-baik umat. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling agung. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
beliau adalah pemimpinnya para nabi, beliau adalah pemimpinnya para rasul, bukan hanya pemimpinnya manusia biasa, tapi pemimpinnya para aulia, para solihin, para wali-waliullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bergunanya adalah untuk menyempurnakan akhlak kita. Apakah ketika Rasulullah diutus di Arab yang mana saat itu masih disebut zaman jahiliyah, masyarakat Arab bodoh seperti yang kita pikirkan, bodoh tidak bisa menulis, tidak bisa mengetahui pelajaran apapun, tidak, karena yang dimaksud zaman jahiliyah di sini adalah tidak adanya akhlak, tidak adanya moral. Maka dari itu kita patut bersyukur karena kita risalah Rasulullah, karena ilmu akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah sampai ke kita. Kita bergembira bukan hanya di bulan Rabiul Awal, kita bergembira bukan hanya di bulan Maulid, tapi kita layaknya bergembira di setiap saat, di setiap waktu, dengan selalu bersolawat, dengan selalu mengingat Rasulullah. Setidaknya kita mengucapkan Sallallahu ala Muhammad, yang mana itu ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Allah berfirman dalam surat Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Yang dimaksud di sini fadlnya Allah, keutamaan Allah adalah ilmu. Kemudian yang dimaksud rahmat adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menafsirkan ayat ini bukan hanya ulama biasa, bukan ulama akhir zaman yang asal bicara, bukan hanya ulama-ulama terdahulu, tapi yang menafsiri ini adalah sahabat Rasulullah SAW, murid langsung Rasulullah, yaitu Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, yang mana beliau mendapatkan doa langsung dari Rasulullah. Semoga engkau dapat memahami agama dan dapat menakwilkan Al-Quran. Jadi tafsir ini bukan hanya ayat ini ditafsiri bukan oleh ulama cepete-cepete, tapi langsung sahabat Rasulullah yang mendapatkan doa dan diakui keilmuannya oleh Rasulullah SAW. Jadi kurang gimana? Masihkah ragu kita untuk selalu bergembira, untuk selalu mengingat Rasulullah, sedangkan Allah dengan tegas qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, dan diperkuat dari tafsir sahabat Ibnu Abbas yang langsung mendapatkan doa dari Rasulullah. Kurang apa kita untuk bergembira, untuk selalu mengingat Rasulullah? Rasulullah juga mengajarkan untuk merayakan, untuk bergembira di hari kelahiran beliau bukan hanya setahun sekali ataupun sebulan sekali, tapi setiap minggu. Rasulullah mengajarkan dengan puasa di hari Senin. Ketika ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan puasa di hari Senin? Mengapa engkau melakukan puasa di hari ini ya Rasulullah? Dijawab, yauma wulidtu fih wa yauma bu'istu au anzila alayya fih. Di hari ini aku dilahirkan, dan di hari ini aku diutus, dan di hari ini juga aku pertama kali mendapatkan wahyu. Jadi Rasulullah juga bergembira, juga merayakan, juga ikut senang atas kehadiran beliau sendiri. Maka dari itu selayaknya kita sebagai umatnya juga bergembira atas kehadiran Rasulullah, bukan hanya dengan puasa saja, tapi dapat kita bergembira, kita ungkapkan dengan banyak beribadah kepada Allah, dengan banyak berdoa kepada Allah, dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah katanya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang mugi-mugi dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa istiqamah untuk hadir di pengajian Senin malam Selasa. Mugi-mugi betul-betul keistiqomahan kita masuk ke dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-istiqamatu khairum min alfi karamah, bahwa siapa yang bisa menjalankan sebuah keistiqomahan maka itu kedudukannya jauh lebih mulia daripada 1000 kemuliaan, jauh lebih mulia daripada 1000 karamah, jauh lebih mulia daripada 1000 derajat keagungan dengan cara istiqamah. Kemudian kalau alhamdulillah juga kita telah bersama-sama mendengarkan beberapa patah kata dari saudara kita. Beliau adalah Ustadz Muhammad Raihan Nur Firdaus, Santri Hikmah Darul Hidayah, yang alhamdulillah tadi menerangkan tentang sedikit mengenai dalil kenapa kita bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari lahir itu bahasa Arabnya adalah Maulid. Kenapa kita bergembira dengan adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang itu kemudian kita latih bersama dengan teman-teman santri untuk ketika ditunjuk kultum, untuk ketika ditunjuk ketika memberikan mauidhah, diberikan amanah untuk memberikan sedikit ilmu, jangan cuma ilmu-ilmu yang biasa. Buya dawuh mengatakan, jangan cuma sekedar menyampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ngono gak usah ngundang Ustaz Rehan, ngundang Ustaz Faik wae iso. Ngono Ustaz Faik ya. Nek dalil ayo bersyukur, nanti kalau bersyukur rezekinya tambah banyak. Ayo kemudian jangan kufur, nanti kalau kufur adab Allah sangat pedih. Nah, tapi betul-betul kita mengambil jalur yang spesial, kita mengambil jalur yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu memperdalam mengenai dalil-dalil aswaja, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita menjawab apabila ada yang menyanggah. Sehingga nanti kawan-kawan Darul Hidayah menawi kultum nggih, ora wayah maulid ya nerangke maulid, kados kula nggih. Ora wayah yasinan ya nerangke dalil yasinan. Ora wayah ziarah kubur ya nerangke dalil ziarah kubur dan lain sebagainya. Tapi niki wau dalil maulid juga ada beberapa poin yang ingin kami bahas, kemudian akan saya perdalam lebih jauh, yaitu tentang kata-kata Gus Ari. Maulid nikula jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa kok ahli hidayah niku ndamel maulid ora trimo tanggal 12 Rabiul Awal? Sasi Sapar yang gawe maulid. Sasi Dzulqa'dah ya ndamel maulid. Sasi Suron nggih ndamel maulid. Sasi Besan nggih ndamel maulid. Poso bahkan nggih nek nuzul Quran nggih enten maulid. Napa niku sebabipun? Jawabanipun sami dengan ketika kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh tiap tanggal pinten, Pak? Tiap tanggal 17 Agustus. Pertanyaanku loh, jenengan kemutan mboten pas SD, pas SMP, pas SMA, jenengan ben Senin upacara napa mboten? Upacara. Padahal niku bulan September, kok ya upacara. Wong proklamasi niku Agustus kok. Jenengan bulan Januari kok ya upacara, kok ya hormat gendera, kok ya mengheningkan cipta, menghormati jajah pahlawan. Wong padahal kan proklamasi Agustus tok. Saged dipun pahami nggih. Kenapa kita Februari upacara, padahal Agustus dengi?
Kenapa kita bulan Maret upacara padahal momentumnya bulan Agustus? Kenapa? Karena 17 Agustus itu adalah momentum proklamasi kemerdekaan. Sedangkan hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kita bisa rasakan tiap detik. Kita bisa rasakan tiap hari. Kita bisa rasakan tiap saat. Yaitu kita bebas untuk menghirup udara kemerdekaan. Kita bebas untuk mengerjakan sesuatu tanpa ada gangguan, tanpa ada perbudakan, tanpa ada orang yang mengganggu, tanpa ada bangsa yang menjajah. Itu semua adalah hakikat dari kemerdekaan. Ibaratnya nyon ngapunten, pacul sing jenengan nggo, zaman sakniki lak dinggo macul sawah. Nek zaman ndek ben dinggo macul napa niku? Ya, nek zaman ndek ben enek londo, dinggo macul napa kira-kira? Dinggo macul. Kenapa kok kemudian pacul itu sekarang bisa kita pergunakan? Ya karena kemerdekaan. Kita sekarang punya uang, mboten dingge tumbas senjata, tapi dingge tumbas HP. Kenapa? Ya karena itulah kemerdekaan. Kita sekarang hidup ora perlu mikir sesuk aku menghadapi musuh piye. Garek mikir sesuk aku arep rabi karo sapa. Ngono wae saiki meh rabi angel, nek ndek ben rabi angel mikir senjata, mikir strategi perang sakniki cah nom-nom. Galone ora umum nek payah rabi-rabi ngoten niku nggih. Wah garek mikir rabi yo, garek rabi ngoten mawon kok angel-angel. Kula matur ngeten sebab kula pun rabi dadi penak mawon mature iki. Ndek ben meh ngomong ini ora wani nggih. Guyon-guyon. Jadi kula baleni walaupun momentumnya adalah 17 Agustus tapi tiap minggu kita peringati dengan upacara, bahkan tiap detik, tiap nafas yang menghembus dari hidung kita itu adalah berkah, itu adalah nikmat, itu adalah anugerah, efek, akibat dari adanya kemerdekaan yang telah kita raih. Maulid nggih ngoten sami. Walaupun denge, walaupun momentumnya itu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, wakila tanggal 8 Rabiul Awal, itu kemerdekaan sebab adanya Nabi Muhammad. Keberkahan sebab adanya Nabi Muhammad. Ilmu sebab adanya Nabi Muhammad, keselamatan tiap karena adanya Nabi Muhammad, rahmat Allah karena adanya Nabi Muhammad, itu kita rasakan setiap hembusan nafas yang keluar dari hidung kita. Sehingga sami cara jawabipun, kenapa kok kemudian Maulid tanggal 12 Rabiul Awal tetap kita peringati terus menerus, sama juga kenapa 17 Agustus itu adalah hari proklamasi, kenapa kita peringati terus menerus. Ingkang nomor sepindah tentang kemerdekaan Republik Indonesia adalah kita ayo belajar dari para pendiri kita. Kita mari belajar dari para founding father kita. Kita mari belajar kepada para pendahulu kita. Mari kita belajar kepada para pahlawan kita. Ini kepengen nek wekdal cukup kula badhe crita dawa niki. Nek wekdalipun cekap. Bahwa sesungguhnya para pendiri kita, para pahlawan kita, para pendahulu kita itu mengajarkan teori matematika silahkan dipakai. Strategi peperangan wajib dipikirkan. Metode menyerang biar kita menang wajib untuk didiskusikan. Tapi kok kemudian endingnya adalah wah, kinggo ketake ora menang. Apa terus kemudian kita nggak berjuang? Kula baleni, ketika kita mikir strategi, kira-kira pertanyaan kula, senjatane londo niku canggih napa biasa mawon? Canggih. Wong kita pernah dijajah oleh banyak negara. Zaman-zaman awal Portugis kali Spanyol. Zaman-zaman awal. Kemudian zaman-zaman berikutnya Jepang. Kemudian zaman-zaman berikutnya sekutu. Sebab Jepang dibom di kotanya Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya hancur luluh lantak. Kemudian setelah sekutu diteruskan oleh Belanda. Bahkan kita sudah merdeka masih dijajah oleh Belanda. Kalau hafal sebab pas pelajaran IPS kalau ora tau bolos nih. Jadi itu saya hafal nih. Sebab pas pelajaran IPS mboten nate bolos itu saya hafal. Niku dibandingkan dengan senjata kita, pring. Napa bahasane pring niku? Bambu.
Sing ujunge dilancipi, didamel runcing. Kira-kira nek hitung-hitungan cara jenengan, sing siji bedil isine peluru, sing peluru niku ratusan kilometer per detik. Sak detik wus puluhan kilometer. Bahkan ada sampai ratusan kilometer. Satu detik bisa mengeluarkan ratusan puluhan peluru. Lah kok dimusuhi dibales karo bambu runcing. Sing gawene angel, sing ketoki pringe angel, sing nglancipi angel, balang ya kudu kuat, gek pun balang terkadang ora kena sasaran. Kira-kira nek cara hitung-hitungan bakal menang napa mboten Indonesia? Nun, bakal menang napa mboten, Pak? Umpama kula jenengan ngadepi peperangan benjing, umpama perang. Secara hitungan matematika, secara hitungan strategis, secara hitungan dohir, secara hitungan ketok moto, 99,99999% kalah. 99,99% kita ini bukan warga wajib militer. Kita ini warga biasa, sing macul ya isone macul. Sing cocok tanam biasanya cocok tanam, sing dodol napa nggih sagede dodol. Bukan warga wajib militer, sing diajari cara perang. Sedangkan musuh mendatangkan ribuan tentaranya untuk menjajah Indonesia dengan berbagai macam teknologi, dengan berbagai macam senjata, dengan keahlian perang yang luar biasa. Hitungan ketok moto 99,99% kalah. Terus nek ngoten kira-kira nek umpama benjing niku perang, jenengan pilih mangkat, wis genah engko mulih garik jeneng. Napa pilih wah iki kita malam terakhir ya wis aku tak kelon karo bojo tak puas-puaske wis wae. Perkara sesuk piye ya wis ben lah sing penting saiki keluarga aman, keluarga nyaman. Pilih pundi nek kira-kira kula jenengan. Kula wakili nggih jawabane nggih, pilih kelon kali bojo. Kula wakili jawabane jenengan ketok men jawab isin-isin ngono. Alhamdulillahnya kok founding father kita mboten mikir kados kula jenengan. Alhamdulillahnya para pendahulu kita kok tidak mempunyai prinsip seperti kita. Oh pokoknya hitung-hitungane kalah, oh ya mundur wae, ora usah dadak perang, wis genah kalah kok. Para pendiri kita karena didasari dengan niat yang tulus, karena didasari dengan agama yang kuat, karena berdiskusi, bermusyawarah, meminta petuah, meminta dawuh kepada para ulama radhiyallahu taala anhum. Umaroknya sowan ulama, pejabatnya sowan kiai, pejabatnya manut dengan dawuh kiai, kemudian para kiai cerios. Jenengan Pak Karno, jenengan Bung Hatta, jenengan wahai Jenderal Sudirman, ayo jenengan mang berjuang riyin. Sebab apa yang kita perjuangkan ini berada pada garisnya Allah Subhanahu wa taala. Berada pada garisnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari zaman dahulu kemenangan itu tidak ditentukan dengan jumlah. Kemenangan tidak ditentukan dengan senjata. Kemenangan tidak ditentukan dengan bagusnya strategi, tidak. Itu hanya teori-teori sunnatullah. Itu hanya teori-teori duniawi. Sedangkan teori yang sejati yang berjalan adalah selama kita berada pada garisnya Allah, siapapun yang memusuhi, siapapun yang membenci, siapapun yang menghalangi langkah kita, maka dia yang hancur, bukan kita. Ini kan keimanan yang luar biasa. Bagaimana kok Bung Karno iso pidato berorasi jeng 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 ketika dia tidak memiliki backup yang kuat dari para ulama. Bagaimana Bung Karno bisa menghipnotis jutaan rakyat Indonesia yang mendengarkan suara beliau melalui via radio. Bagaimana semua bisa ikut menggerakkan senjata. Bagaimana bisa semua ikut berkumpul. Kalau beliau tidak punya keimanan yang kuat. Kalau beliau tidak punya dorongan para ulama yang kuat. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Banyak sekali kisah-kisah terdahulu yang menggambarkan bahwa Allah niku nek pengen menang kun menang sudah. Tapi yang pengen dilihat Allah bukan itunya. Ada seorang ulama dari Mesir. Ulama hebat luar biasa. Tidak kami sebutkan namanya. Beliau suatu ketika ditanya oleh muridnya, oleh santrinya, wahai syekh, wahai guru kami, nek cara Jawa nggih kiai.
Allah kan maha berkehendak. Bener nang? Allah kan maha kuasa. Bener nang? Allah kan maha segala-galanya. Bener nang? Kenapa Allah punya musuh? Sebuah negara yang kafir. Bahkan terang-terangan kekafirannya. Memusuhi agama Allah. Bahkan bukan cuma memusuhi agama Allah, tapi memusuhi kemanusiaan. Umpama pun ada orang yang mendukung negara ini, bukan gara-gara dia memusuhi agama, enggak. Hanya gara-gara dia tidak manusiawi saja, harusnya dia sudah dimusuhi semua negara. Enggak usahlah bicara sesama Islam, kita menolak negara itu. Bicara saja ini sudah tidak manusiawi. Insya Allah semua negara akan mendukung untuk memusnahkan negara ini. Negara kecil yang tiap tahun melebarkan wilayahnya dengan cara penjajahan, dengan cara perbudakan, dengan cara mengusir warga negara yang sah. Diusir akhirnya mereka wilayahnya makin luas. Mana itu? Israel. Mana itu? Israel. Ini karena alasan manusiawi saja. Harusnya semua negara sudah memusuhi Israel. Maka hati-hati. Kok ada orang muslim sing atine mboten serik ketika Palestina itu diinjak-injak oleh Israel. Hati-hati. Kemudian murid tadi melanjutkan, Kiai, kenapa Allah punya musuh Israel itu kok mboten dihancurkan sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad dan kaum Samud? Kenapa kok Allah tidak menghancurkan Israel sebagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh? Kenapa kok Allah tidak menghancurkan negara Israel sebagaimana Allah menghancurkan orang yang memusuhi Nabi Ibrahim? Kenapa Allah tidak menghancurkan Israel sebagaimana Allah menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya? Kenapa? Syekh tadi kemudian menjawab, ulama ahli tafsir yang ada di Mesir, luar biasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menjawab, kalau semua musuhnya Allah, kalau semua orang yang tidak suka dengan agamanya Allah, kalau semua orang yang ingin menghancurkan syiar Islam, itu semua dibasmi langsung oleh Allah, terus kowe meh ngopo? Terus kowe meh berjuang opo? Terus kowe meh membuktikan cintamu kepada Allah dengan cara apa? Ibaratnya dados santri lah. Dados santri menika, ciri santri adalah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh kiainya. Ketika kiainya sudah punya sopir bayaran, ketika kiainya sudah punya tukang sapu, ketika kiainya sudah punya tukang isah-isah, ketika kiainya sudah punya ibu rumah, sudah punya pembantu rumah tangga yang memberesi semuanya, terus kemudian santrinya arep diken opo? Kan jadi mboten keduman nopo-nopo. Umpama semua musuhnya Allah itu dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kira-kira kita cara membuktikan cinta kita kepada Allah terus pripun? Umpama tidak ada orang yang bermaksiat, kira-kira jenengan nek ditugasi dakwah, mek dakwah kepada siapa? Ini pertanyaan besar yang kemudian harus kita renungi. Maka kulo sangat mboten cocok atas ustadz atau siapapun yang orang menyebutnya ustadz kemudian memperemehkan, menggampangkan, bahkan menurunkan derajat perjuangan hanya kata-kata Allah nggak butuh perjuanganmu. Kata tahu saat ini gitu. Antum yang berjuang, ayo Palestina dibela begini. Allah itu nggak perlu dibela. Kamu jangan membela Allah. Enten dasar ngaten niku ta. Kita misalnya ada saudara kita di mana, kemudian diinjak-injak. Kemudian kita bikin selebaran, kita bikin gerakan, ayo bantu. Ada yang kemudian maido. Alah ngopo, Allah itu tidak perlu bantuan. Allah itu enggak perlu bantuanmu, Mas. Maka keluar jawab, wahai yang mengatakan seperti itu, Allah memang betul tidak perlu perjuangan kita. Allah niku nek gadah kersa, mboten sah perlu nyeluk kula jenengan, mboten sah perlu, mboten sah. Nek pengen gawe geger donya, pengen gawe semua presiden mumet, ora usah nyeluk wong Solo, ora usah nyeluk wong Indonesia. Cukup dikirimkan satu makhluk
Cilik ora ketok nggih geger donya. Cilik ora ketok nggih geger donya, kabeh sak donya, meh presiden meh rakyat kabeh diposo nganggo masker. Makhluk napa niku naminipun? Corona. Pun Allah nek gadah kersa ora perlu nyeluk Ahmad Rifai. Ahmad Rifai ora perlu. Allah nek gadah kersa cukup wis tak utus we corona kono. Siji kena kono, kena kabeh. Pun kacau balau dunia. Kacau balau dunia. Tapi Nabi ini yang butuh berjuang adalah kita. Tapi yang butuh berjuang adalah kita. Sebab apa? Sebab berjuang adalah satu-satunya cara kita menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ngoten lho, carane berpikir menika. Carane berpikir ngoten. Mas Royhan misalnya ngesir karo cewek. Ceweke kira-kira tumbas martabak piyambak saged napa mboten, Pak? Saged, pemene saiki enek Grab, enek GoFood. Gare order martabak teko. Tapi kenapa kok Mas Royhan bersusah payah? Bengi-bengi direwangi adoh, direwangi nganggo motor butut, direwangi udan-udan, direwangi pas melaku kena bocor bane. Kowe elek men nasibe Mas Royhan iki ya. Apa nih sing kira-kira luwih abot, Gek dalane gronjalan. Kok direwangi tuku martabak kek ning bagasi, ditutupi mantol ben ora kudanan, kemudian diantarkan ke rumah cewek yang diser Mas Rehan. Apa kira-kira mbake kuwi tumbas martabak piyambak mboten saged? Terus tujuannya apa tujuannya Mas Rehan? Ini loh Mbak, bukti cinta saya sama jenengan, badaikan kulalui. Wis ngono Mas Rehan kan? Badaikan kulalui. Terus ban bocor tak golekno tambal ban. Dalan remuk tak telepon kayak Pak Bupati tak kon ngaspal khususnya ngomahmu. Ngono ta ya. Wis pokoke metu kabeh gombalane. Ini semua hanya untuk sliramu, Dik. Kan ngono ngomongnya. Saged dipun pahami iki. Dia beli sendiri bisa, Pak. Tumbas martabak piyambak saged, mboten kok mboten saged. Tapi kita yang butuh agar cinta kita diakui oleh Mbak itu. Kan ngoten. Allah sangat bisa untuk memenangkan agamanya. Allah sangat bisa untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi itu tadi jawabannya. Allah ingin mengetes mana hamba-hambaku yang masih cinta kepadaku. Mana yang katanya ayo bela Allah, ayo bela Rasulullah. Mana ayo. Girohnya mana? Girohnya mana? Semangatnya mana? Asring kalau ceritakan. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim itu dibakar di kobaran api. Yang kobarannya tersebut itu lebar dan panjangnya kayu bakar adalah 40 dirok. Satu dirok niku satu lengan. Berarti normalipun kira ngelangkung 50 cm, setengah meter. Berarti nek sekawan doso dirok adalah 20 meter. 20 kali 20 meter. Niki lak saking gedinge karo Nabi Ibrahim. Gur ngobong wong siji dicepakno sing sakmono gedene genini. Ketika Nabi Ibrahim kemudian dibakar, teng pinggir niku ana kodhok, lompat-lompat. Napa sing dilakoni kodhok niku? Kodhoke lompat menuju ke sumber air. Ning kali gampangane. Kemudian mengambil air dengan mulutnya. Hop, ngoten niku. Kemudian lompat menuju ke lapangan di tempat Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian banyu sing teng lambene niku wau disemburke teng api. Biur. Kula baleni, api niki wau lebare pinten? 20. Panjangnya pinten? 20. 20 kali 20 meter persegi. Niki masjid ambane 11 meter tok. Berarti 2 kali masjid ini ambane api yang membakar Nabi Ibrahim. Panjangnya 2 kali masjid ini, lebarnya juga 2 kali masjid ini. Berarti 4 kali luas Masjid Al-Hidayah niki. Ini kurang lebih 100 meter masjidnya. 4 kali luas Darul Hidayah, luar biasa. Kemudian sing nyemburke makhluk hewan naminipun napa, Pak? Kodhok. Kodhok niku cilik napa gede? Sak gede-gedene kodhok seminten to, Pak? Sak gede-gedene kodhok niku pun.
Niku mawon lambene kodhok luwih cilik napa mboten? Luwih cilik mulai. Apine sakmonten gedine, kodhoke cilik, lambene luwih cilik. Kira-kira banyu sing teng jero lambene kodhok niku kalih banyu sak gelas niki kathah pundi kira-kira? Kathah pundi kira-kira? Kathah sak gelas niki. Niku kemudian dilakukan berulang kali, kira-kira api ini rasa ngomong padam lah. Ngaruh mboten ngoten mawon teng api ini. Ya? Ngaruh mboten? Mboten ngaruh. Blas mboten ngaruh. Akhirnya ketika melihat kejadian yang seperti itu ono cicak. Niki mboten dongeng, engko dikira dongeng niki Mas. Jenengan iki dicitani paido iki iku dongeng kok kodhok karo cicak kok omong-omongan ngoten niki. Niki teng Quran, teng tafsir. Ketika menerangkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ditafsir, hampir di semua kitab tafsir ada cerita ini. Cicak kemudian tekon maido dumateng kodhok. Walah dok kodhok. Piye nek maido ki nggih ngoten nggih. Walah dok ngono ngoten. Sing mbok lakoni iki sia-sia. Sing mbok lakoni iki sia-sia. Awakmu ki sepiro, lambemu sepiro, apa ya mungkin api sakmono gedene iki padam mergo banyu sing mbok sembur kuwi mau. Wes mulih wae lah kolon karo bojo wae mulih. Wes mulih wae gak usah ngurusi perjuangan mulih. Apa jawaban kodhok niku wau? Apa jawaban katak niku wau? Dia menjawab, "Hei cicak, mbok kira aku ora ngerti nek ning lambeku ki banyune sithik ora mungkin iso ngaruh dienggo api. Aku ya ngerti. Tapi saya tetap melakukan hal ini adalah supaya nanti ketika saya menghadap kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah tanglet dumateng kula. Hei kodhok, ngerti ora Nabi Ibrahim iku kekasihku? Ngerti ora Nabi Ibrahim iku Khalilullah, kekasihnya Allah. Dia dibakar hidup-hidup. Apa yang sudah kamu lakukan demi menunjukkan cintamu kepada kekasihku? Aku lah ison jawab dumateng Allah, ya Allah, kula niki lak jenengan takdiraken dadi kodhok. Kodhok niku ya cilik, lambene nggih cilik. Kula sagete naming niki ya Allah. Niki pun maksimal, niki pun berjuang luar biasa. Niki kula sadar mboten saged ngaruh napa-napa, tapi kula naming menunjukkan cinta kula dumateng panjenengan lan dumateng Nabi Ibrahim. Hebat Pak kodhok niku. Jenengan niki kedah dados kodhok niku wau. Setuju mboten Pak nggih? Setuju nggih? Para kodhok ingkang kula hormati. Ngoten kan dadi kodhok. Sehingga dari sini, ini salah satu asbab bahwa kodhok niku haram dipateni. Ya, maka awas yang seneng maem suwike. Suwike napa suwike macane? Suwike. Ayo awas. Gus, lah kula kan mboten mateni, ning gur mangan sing mateni kan bakule. Nggih padha wae nggih. Anane jenengan tuku niku dadi bakule mateni kodhok ngoten lho maksud. Nek mboten sing tuku lah mboten iso dipateni niku suwike niku. Ini salah satu asbab kenapa kodhok menjadi hewan yang haram dibunuh dan cicak menjadi hewan yang sunnah untuk dibunuh. Ora terus nang masjid enek cicak jenengan printengi lho, ampun lho nggih. Nah, tapi dalam keadaan tertentu cicak niku ora enek apa-apa jenengan pateni entuk. Tapi bunuhnya aja di itik-itik nganggo graji, pateni mawon des ngoten mawon nggih. Jadi ini salah satu alasan kenapa kodhok niku haram dibunuh dan cicak niku sunnah dibunuh. Jadi ini loh Pak, betul-betul perjuangan menika harus kita tunjukkan. Maka saya betul-betul berpesan kepada teman-teman kami sesama anak muda. Ayo, jenengan bisa apa? Ayo, bisa apa untuk memperjuangkan agama Allah dan agama Rasulullah? Berarti nek mondok telat ya wis rasa mondok-mondokan pun. Dukung ustadz-ustadz pondok yang ada di daerah panjenengan untuk bisa memberikan mauidhah di daerah panjenengan. Jangan sampai yang ngomong hukum adalah orang-orang yang tidak paham hukum. Jangan sampai yang bicara tentang akidah adalah orang-orang yang tidak paham akidah Ahlus Sunnah. Jangan sampai orang-orang yang bicara fikih adalah orang-orang yang tidak paham fikih. Saya sangat tidak setuju itu. Ayo, monggo kita kampanyekan sareng-sareng. Undang mubalik umum lucu-lucuan monggo lah, monggo. Golek sing lucu Gus, monggo wong acane sunatan monggo. Angger ora telung dinanan wae nek telung dinanan golek sing lucu kan aneh. Malah gek telung dina kok golek mubalik lucu kan aneh nggih.
Nek wis 40 dina ya ora apa-apa, napa wis 100 dina ya ora apa-apa nggih. Tapi ketika jenengan tanglet, kok tanglete babakan akidah, ayo betul-betul diseleksi siapa yang jenengan tanya. Kalau jenengan tanglet babakan fikih, ayo betul-betul diseleksi. Niku termasuk bentuk perjuangan panjenengan. Bagaimana ya Allah ning nggonaku ki miskin agama wis aku ora iso ngisi dhewe, tak klumpukke wong-wong tak ragati, kemudian bikin pengajian di daerahnya masing-masing. Maka kami sangat salut, sangat takjub kepada orang-orang yang punya kepribadian seperti itu. Ayo terus ditingkatkan, terus ditingkatkan. Enten tiyang sing mboten gadah napa-napa sehingga nglumpukke wong mboten saged, ngoordinasi wong mboten saged, aku duwe tenaga. Yes engko nek ning masjid aku tak ngewangi-wangi raketang apa. Enek pondok aku tak ngewangi-wangi tenaga raketang apa. Butuh usung-usung paving, aku sing usung-usung paving. Butuh sing usung-usung pring, aku sing usung-usung pring. Ayolah berjuang apa yang kita bisa. Walaupun Allah niku ketika sudah berkehendak ya jadi. Dan secara teori dunia kita niki kalah napa-napa, Pak. Kita niki kalah napa-napa. Radio kita gada al-hidayah. Tapi dibandingkan dengan radio yang ada, berbagai macam paham yang terus menghantam kita. Yang dengan biayanya, yang dengan dananya, yang dengan kekuatan lobbynya, yang dengan kekuatan masanya, yang dengan kekuatan organisasinya, kaya-kaya kita nggak ada apa-apa. Terus pertanyaannya, napa terus al-hidayah tutup mawon goro-goro kalah saingan? Kan ngoten to pertanyaane. Setuju jenengan al-hidayah tutup, al-hidayah FM? Nun, setuju jenengan? Umpama al-hidayah tutup jenengan ajeng mirengke napa radione? Ajeng mirengke napa? Umpami enten radio sing ahlu sunnah yang konsisten menyiarkan ahlu sunnah, sing orang ngajari ngrungokke dangdut teng radione, orang ngajari aneh-aneh teng radione, betul-betul konsisten dalam ahlu sunnah. Musik-musik yang masuk disaring, musik-musik yang masuk sesuai syariat, sesuai arahan dari guru kita, dalilnya kuat, dalilnya mantap pun al-hidayah teng buri mawon backup. Nah itu al-hidayah prinsipnya. Tapi kalau nggak ada, kita siap berperan. Kan ngoten. Maka al-hidayah sudah punya radio, ayo jenengan dukung raketang nopo. Tumbas radio sing sone gede, puter ngarep omah sing samidi-samidi adep ketok omahe. Wah, nyoh rungokno al-hidayah ben keblibenan Habib Syekh. Oh, ten iki. Katane kok teng pasar-pasar niku kadang-kadang ngeblekan teng pundi-pundi antar radio dep-depan. Sing iji radio samidi, iji radio dep-depan kono wis ben. Sing iji apalagi, sing iji yo apalagi wis ben, apalagi wis ben ngono. Secara nopo-nopo kita pun kaya-kaya ora enek apa-apa, tapi nggih pun isone ngene ya ngene berjuang pun. Berjuang. Kemudian Buya rembukan kali para masyayikh, kali para guru-guru beliau, niki nek cuma sekedar jamaah. Jamaah niku nggih ngoten-ngoten tok. Rawuh, kondur kadang sing dibeto mulih lucune, mboten ilmune. Wong jenengan niku buktine kula ceramah sepron-sepena ora enek sing nyatet ta buktine to. Beda kalau jamaah samidi, mulih nggawa brosur. Nah, kan ngoten lho. Mulai dibutani brosur dicatet iki setunggal-setunggal nggawa tas kaya wong sekolah niku, Pak. Tapi kita pun kalah. Tapi tanpa pengajian itu tetep nggih mboten pun pokok isone ngene nggih ngeten. Isone ngeten nggih ngeten pun. Kemudian apa ini yang bisa kita tingkatkan lagi? Oh, berarti kita kudu bikin kader. Kita harus bikin orang-orang yang memperjuangkan ahlu sunnah dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang tegas, dengan dalil yang kuat, dengan dalil yang ilmiah, dengan pemahaman yang bagus, dengan kemudian kemampuan ekonomi yang menonjol. Kemudian kita bisa cetak beribu-ribu. Maka tidak ada solusi lain kecuali pesantren. Dan pesan dari Dai ini, jadi dikira terus kemudian orang enak sing geting. Oh, banyak yang geting. Nah, terus kemudian kita berhenti, nggih mboten. Itu terjadi pada semua lini kehidupan kita. Ketok moto kita kalah, perjuangan tidak boleh berhenti. Itu pesan para guru-guru kita, pesan para pendiri kita. Walaupun secara teori kita kalah, walaupun secara hitungan masa depan iki alusunah iki wis kaya-kaya gak ana apa-apane iki. Duit mboten duwe. Dana angger pengajian proposal tekan pundi-pundi. Gawe pengajian Sragen proposal tekan Solo Baru. Nggih pengajian Solo Baru proposal tekan Boyolali. Mboten. Nggih ta. Gedung mboten gak ada, rumah sakit ora enek rupane. Napa melih? Universitas napa melih? Sekolah napa melih? Teori matematika kita ini kalah. Maka perlu ada kebangkitan lagi. Perlu ada nahdoh. Nahdoh niku maknane pun bangkit lagi.
untuk betul-betul memperjuangkan walaupun secara teori kalah. Dan ini yang diajarkan oleh para pendiri-pendiri kita. Oleh para pendiri-pendiri kita. Sehingga nanti puncaknya, kok jam 10 orang 5 menit cah. Akhir nomor 1 nih padahal. Sehingga nanti puncaknya adalah kita betul-betul berada pada realnya Allah. Istiqomah apapun yang melanda. Istiqomah siapapun yang memusuhi. Istiqomah mau itu musuh yang mencemooh, mau itu kawan sendiri yang mencemooh, mau itu siapapun yang menghalangi langkah kita menegakkan, memperjuangkan agamanya Allah dan Rasulullah, sudah istiqomah mawon. Sudah istiqomah mawon. Kita dulu punya kiai-kiai yang terkenal luar biasa. Yang ini kemudian betul-betul memberikan motivasi. Betul-betul memberikan keteguhan hati. Ini yang terkadang tidak tertulis di dalam sejarah. 5 menit terakhir. Ini yang terkadang tidak tertulis dalam sejarah. Yang tertulis dalam sejarah adalah Bung Karno. Orator ulung. Berapi-api. Menghipnotis orang sehingga orang bisa bangkit berjuang. Tapi orang-orang gak tahu. Bung Karno sowan ke siapa sebelum pidato. Siapa yang ada di balik Bung Karno. Memberikan keteguhan hati. Memberikan alasan yang logis, memberikan fatwa, memberikan dawuh. Sehingga Bung Karno bisa pede ngomong di depan orang. Siapa itu yang mendorong beliau? Kita punya Kiai Subhi Paraan. Yang terkenal dengan pesantren Bambu Runcing. Kita punya Kiai Subhi Paraan yang terkenal dengan pesantren Bambu Runcing. Ini salah satu aktor di balik para pendiri-pendiri kita maju peperangan hebat dan memiliki keteguhan yang kuat. Pokoknya perang mati surga. Pokoknya perang mati surga. Pokoknya pun kalih mati mboten wedi niku kira-kira perang kalih enjoy mawon. Niku dibandingno sekutu niku isih mikir aku ditugasno ning Indonesia 5 tahun engko aku balik ning Amerika. Sing Jepang nggih mikir aku engko ning Indonesia 10 tahun engko kudu balik ning Jepang ning kono enek bojo sing kudu tak urus, enek anak sing kudu tak urus. Saiki nek wis enek wong sing wis bojo dipamiti, anak dipamiti, sapa-sapa dipamiti, mangkat perang orang nggo apa-apa wani mati. Bonek nek istilahé. Niku pun mboten enten sing diwedeni melih. Siapa kemudian yang menancapkan itu dalam-dalam? Yang ini betul-betul anak muda saya harapkan betul-betul ini berada di pundak kita semua. Sing galau-galau perkara yang milih yang lain niki wis ora wayahe. Serawayahe. Galau-galau perkara kuota regane mundak wis ora wayahe pun. Galone pun mboten penan. Kita juga punya Kiai Abdullah Syafi'i yang dijuluki sebagai singa. Yang juga sebagai singa, orang Betawi, orang Jakarta. Kiai Abdullah Syafi'i. Itu astagfirullah naminipun sinten supen. Buyutipun Ketua MUI Jakarta sakniki. Kemudian kita juga punya Kiai Abbas Buntet. Bahkan di pesantrennya Kiai Abbas Buntet menika menjadi markas latihan peta. Menjadi markas latihan Laskar Hizbullah. Yang kemudian dari luar tampaknya sinau. Alal mu'alifu rahimahullah ta'ala padahal wong siji nganggo mic. Sing njero latihan perang. Ho 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 ngoten niku. Nek perang kan kudu bengok. Ho 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 nek ora bengok yae ora metu tenagane niku yae iki. Niku ben ora krungu kok njaba kono dikeki ngaji kuning sing ning njaba. Ning jero ayo latihan perang. Ki Abbas Buntet. Yang itu betul-betul menjadi kalau membaca sejarah niku betul-betul menjadi orang yang berada di balik para pendiri-pendiri kita untuk menancapkan keimanan tersebut. Juga ada lagi Kiai Zainul Arifin Tasikmalaya yang itu juga duet sama Kiai Abbas Buntet tadi. Jadi ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Sabilillah, ada pasukan peta dan lain sebagainya juga betul-betul menjadi laskar di mana kita belum ada tentara, belum ada polisi, kita punya tentara yang berasal dari santri. Bahkan cara dakwah kita, bahkan cara berjuang kita bukan cuma dengan melalui latihan-latihan itu bukan. Tapi ada namanya Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi. Beliau orang Palembang, namanya Syekh Abdus Somad. Ini kurang lebih tahun 1800-an, abad ke-18. Itu membuat kitab namanya pun Nasihatul Muslimin.
wa tadhkiratul muslimin lil jihad. Nasihat kepada kaum muslimin, peringatan kepada kaum muslimin, wajib hukumnya menegakkan jihad. Jadi Mbah Hashim Asy'ari dengan resolusi jihadnya itu beliau bukan istihad beliau piyambak, tapi beliau mengumpulkan hasil istihad para kiai-kiai, para ulama-ulama terdahulu beliau dikumpulkan sehingga muncul resolusi jihad. Yang itu kemudian meneguhkan kepada santri, Mas, wis, saiki ngajini di WCC, ayo rono. Saiki ngajini di WCC, ayo perang rono. Saiki ngaji di WCC, ayo kayak anak penjajah, betul-betul ayo kita bantu. Bahkan di Madura, di Pamekasan, niku ada kiai namanya Kiai Ahmad Bashir di Pamekasan. Niki masyhur di kalangan orang-orang Madura, Kiai Ahmad Bashir di Pamekasan. Itu ketika itu Basul Masail. Bela Indonesia niku hukumnya nopo? Niki tokoh NU. Bela Indonesia niku hukumnya nopo? Ditafsil. Tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya hanya sekedar Indonesianya saja, ora wajib hukumnya. Kalau tujuannya hanya sekedar ben kita iso duwe presiden dhewe, mboten wajib niku hukumnya. Tapi kalau kita ingin menegakkan Islam yang ada di Indonesia, kita ingin berdakwah agama Islam yang ada di Indonesia, kita ingin membawa agama Islam yang ada di Indonesia, kemudian tidak ada cara lain kecuali kita mengusir terlebih dahulu penjajah yang menjajah Indonesia, maka membela Indonesia jadi hukumnya wajib. Maka kalau kita bicara sejarah, sangat-sangat lucu. Enek wong saiki sing gayane saya nasionalisme, sing gayane saya adalah Indonesia, tapi kemudian ngelek-ngelek pesantren. Tapi kemudian ngelek-ngelek perjuangan Islam. Tapi kemudian ngelek-ngelek para kiai. Tapi kemudian ngelek-ngelek para ulama. Tapi kemudian ngelek-ngelek umat muslim. Sehingga nanti di kajian yang berikutnya akan kita bahas. Bagaimana nanti para pendiri-pendiri kita berjuang dengan tulus. Apa yang mereka cari nanti akan kami kisahkan ceritanya. Kemudian yang ketiga, endingnya nanti mereka berjuang atas dasar mendapatkan ridho Allah. Nanti akan kami ceritakan kisahnya. Dan yang terakhir nanti tentang konsep Islam dan Indonesia juga akan kita kisahkan nanti ceritanya. Kemudian bagaimana muncul istilah Islam Nusantara dan bagaimana muncul istilah NKRI bersyariah. Apa latar belakangnya, apa tujuannya, dan apa yang bisa kita perjuangkan untuk tetap cinta Islam dan tetap mempertahankan bangsa Indonesia. Niku adalah sedikit tentang tadzkirah kami mengenai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan Indonesia dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami, menjaga kita, menjaga mereka dan seluruh bangsa Indonesia serta seluruh bangsa yang ada di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kembali wabah yang dia kirimkan, mengangkat kembali wabah yang dia turunkan, dan betul-betul menjaga kita, betul-betul memberikan rahmat dan taufik kepada kita, dan betul-betul menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga harapan kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedang langkungipun saya nyuwun pangapunten. Kalau wau sampun dipun umumkan, jangan lupa Ahad besok di Darul Hidayah ada tamu ulama dari Bayudha dari Yaman. Beliau bernama Syekh Soleh Muhammad Al-Faqir. Beliau ini merupakan keturunan dari ulama yang soleh. Yang ulama ini juga sangat masyhur ceritanya bahwa simbah-simbah buyut beliau itu nek jenengan ngertos cerita, ada orang yang suka menyebut sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada orang Yahudi yang keting sama Nabi Muhammad. Ketika ada orang nyebut sallallahu alaihi Muhammad, keting ra umum. Kemudian orang ini yang senang selawat mau dipegang. Kemudian maaf ditangkep di rumahnya. Kemudian ben kowe ora iso maca selawat neh. Lidahnya dipegang, dipotong lidahnya. Yes. Kemudian ulama tersebut kemudian pulang ke rumahnya. Beliau kemudian sedih. Sedihnya bukan gara-gara lidahnya dipotong. Tapi sedihnya gara-gara lisannya tidak bisa berselawat lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Sedihnya bukan gara lidahnya dipotong, tapi sedihnya gara-gara lisannya nggak bisa dipakai lagi untuk salat kepada Nabi Muhammad. Kemudian pulang. Nah kemudian beliau
di malam harinya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad kemudian mengelus-elus mulutnya. Kemudian di pagi harinya lidahnya kembali utuh lagi. Dan kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada ulama tersebut, orang yang tadi memotong lidah kamu itu saya rubah menjadi kerah. Nah, menjadi kirdun, menjadi kerah. Kemudian dilihat di rumahnya betul. Si orang yang tadi memotong lidahnya tadi menjadi kerah. Kemudian dia keluar dari kampungnya gara-gara malu. Bahwa wajahnya, tubuhnya menjadi kerah, bahkan ada ekornya. Nah, itu merupakan simbah buyut. Entah keturunan keberapa beliau itu dari Syekh Soleh Muhammad Al-Fakiri. Yang besok ini